Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perihal santet yang sangat ganas yang sering digunakan orang-orang di zaman yang sudah modern ini. Percaya atau tidak, untuk santet memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun bagi orang yang tidak percaya, boleh saja, tapi faktanya santet itu tetap ada. Oke, kita langsung membahas satu persatu santet apa saja yang membahayakan supaya kita bisa mewaspadai jenis-jenis santet yang saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu jenis santet yang menggunakan media khotam, baik itu khotam keris, khotam pusaka, khotam keilmuan, atau khotam-khotam yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk melukai orang lain yang dituju. Sebelum melakukan ritual-ritual pengiriman santet, si khotam itu akan mengajukan persyaratan. Jika persyaratan itu terpenuhi, maka khotam itu akan mengikuti petunjuk atau perintah dari tuannya. Apapun yang diperintahkan, si khotam itu akan melakukan sesuai dengan persyaratannya. Lalu khotam itu akan diarahkan ke korbannya dan masuk ke dalam tubuhnya dan bersarang di sana. Si pengirim santet akan memerintahkan dari jarak jauh, mau diapakan si korban ini sesuai dengan perintahnya. Jadi ini termasuk jenis santet yang sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu jenis santet menggunakan tali gaib. Yaitu jenis tali gaib itu si pengirim akan menanamkan sebuah buhul atau tumbal, akan mengirimkan ke lokasi tempat korban itu berada. Dan setelah media santet itu ditanam di lokasi tempat korban itu berada, maka si dukun santet ini akan melakukan ritual dari jarak jauh dan mengarahkan media santet itu untuk menyakiti dan menyerang kapanpun, dimanapun, selagi media tumbal itu masih ada di lokasi itu, dan itu akan aktif selamanya. Selagi tumbal itu belum dicabut dan dimusnahkan, maka tumbal itu akan bekerja terus untuk menyakiti si korban. Dan ini jika berlaku terus-menerus, maka si korban akan merasakan sakit yang sangat lama dan bisa jadi akan berakhir pada meninggal dunia. Dan ini wajib diwaspadai. Yang ketiga yaitu jenis santet dengan media tusuk konde. Ini benar-benar tidak asing lagi di tanah Jawa, karena ini termasuk media santet yang paling terkenal. Media santet ini biasanya berbentuk benda, paku, rambut, dan benda-benda tajam lainnya yang dimasukkan ke dalam tubuh si korban itu. Tentunya tidak lain, ini juga ada hubungannya dengan makhluk-makhluk gaib juga yang memasukkan ke dalam tubuh pasien. Dan media tusuk konde ini bisa bermacam-macam jenis yang bisa digunakan. Jadi jika ada korban-korban yang mengalami sakit dan ditemukan di dalam tubuhnya ada benda-benda seperti silet, pisau, paku, dan lain sebagainya, benda yang berhubungan dengan benda-benda menyakitkan, itu adalah menggunakan media santet tusuk konde. Dan ini sangat berbahaya sekali jika media santet ini terus-menerus berada di dalam tubuh si korban, maka lama-lama akan mengakibatkan sakit parah dan berujung kepada kematian. Jadi waspada dengan media-media santet yang berjenis tusuk konde. Selanjutnya yaitu jenis santet kunyang.
Santet ini juga tidak asing lagi karena ini termasuk bagian dari santet terkuat yang ada di Indonesia. Santet ini biasanya menyerang mental seseorang, dan tiba-tiba orang yang terkena santet jenis ini dia akan merasakan linglung, seperti tidak sadarkan diri, lupa ingatan, dan lain sebagainya. Dan ini bisa mengarah pada kegilaan, kerusakan mental, dan jika terus-menerus bersarang, terus-menerus tanpa ada penanganan yang jelas, santet ini bisa membunuh si korban. Jika ada tanda-tanda yang seperti ini, maka segeralah lakukan pengobatan kepada orang yang benar-benar ahli. Karena jika terus-menerus santet jenis ini bersarang di tubuh manusia, mengganggu manusia, maka si korban akan mengalami tekanan batin yang sangat kuat sehingga berakhir pada kematian juga. Jadi waspada jenis santet kunyang yang sangat membahayakan. Jenis santet yang berbahaya selanjutnya yaitu jenis santet susuk. Jadi santet susuk ini biasanya menggunakan media-media foto, boneka, pakaian-pakaian atau benda-benda yang biasa ada di tubuh pasien atau yang sering digunakan oleh pasien, seperti rambut, baju, dan lain sebagainya. Biasanya kalau melalui boneka, setelah diritualkan, maka boneka itu akan dimasuki oleh sukma si korban. Dengan cara menarik sukma si korban dimasukkan ke dalam boneka itu tadi. Lalu boneka itu akan dirituali dan dimasukkan benda-benda yang menyakiti. Sehingga ketika boneka itu ditusuk jarum, maka yang sakit akan merasakan yaitu korban yang sukmanya sudah dimasukkan ke dalam boneka itu tadi. Jadi ini termasuk jenis santet yang sangat kejam, dengan tanpa berhadapan langsung bisa menyakiti si korban. Dan jika ini terus-menerus tanpa ada penanganan, ini bisa berakibat sakit parah dan berujung pada meninggal dunia. Jadi waspada jika tiba-tiba ada seseorang yang tanpa sebab tiba-tiba merasakan sakit di bagian kepala, bagian perut, dada, dan lain sebagainya tanpa sebab, dan sudah dimediskan tapi tidak ada penyakitnya, maka waspada, itu adalah jenis penyakit santet yang dikirim dengan media susuk. Jadi ini sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu jenis santet menggunakan media buhul cacing abin. Yaitu jenis santet ini sangat berbahaya karena si pengirim akan memasukkan jenis santet ini ke dalam tubuh korban, dan dia akan menjalar ke bagian-bagian saraf hingga si korban akan mengalami kelumpuhan tanpa sebab, tiba-tiba merasakan sakit dan lumpuh. Dan jika ini terjadi terus-menerus sampai dalam waktu yang lama, bisa mengakibatkan kelumpuhan sampai pada kematian. Jadi waspada dengan jenis penyakit seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis santet lowo ireng. Jenis santet lowo ireng ini biasanya akan mengganggu si korban dengan cara mengalami kecelakaan di perjalanan. Jadi si pengirim akan mengirimkan sebuah makhluk yang sangat kejam dan mengikuti si korban di dalam perjalanan, dan ketika si korban ini lengah dan dalam keadaan kosong, maka si khodam lowo ireng ini akan mulai bereaksi dengan cara
menutup keingatan atau mata dari si korban ini, sehingga si korban ini akan merasa sangat kebingungan dan akhirnya bisa mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Dan ini sangat berbahaya sekali. Lalu bagaimana cara mengatasi jenis-jenis santet yang bermacam-macam jenis? Di antaranya itu dengan cara perbanyak berdoa, baik pada saat mau keluar rumah atau di dalam rumah, dan sebelum melakukan perjalanan bacalah doa terlebih dahulu untuk menghindari jenis-jenis santet yang lowo ireng. Dan untuk media-media lain yang bisa buat penjagaan untuk menetralkan hal-hal negatif masuk ke rumah Anda, yaitu seperti menanam pohon kelor atau pohon bidara ditanam di pelataran rumah. Tujuannya untuk menghindari hal-hal negatif, karena tanaman itu sangat ditakuti oleh bangsa jin. Atau bisa menggunakan dengan media-media lain, dengan cara menggunakan pusaka ataupun dengan ajimat dan lain sebagainya, yang tujuannya energi dari pusaka-pusaka itu bisa membentengi rumah Anda atau tubuh Anda dari hal-hal yang negatif. Dan juga bisa menggunakan penetralan dengan air garam. Bisa setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali Anda bisa menaburi sekeliling rumah Anda dengan garam, supaya energi negatif yang ada di lingkungan rumah Anda itu bisa netral. Atau jika terdapat pada diri Anda bisa mandi air garam, atau juga boleh mandi air laut untuk menetralkan hal-hal negatif yang ada di tubuh Anda. Jadi sebenarnya banyak sekali tata cara untuk menetralisir atau pembentengan dari hal-hal yang negatif untuk menghindari dari santet yang sangat kejam. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.